Shalom pemirsa Hope Channel. Saya akan menyaksikan bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan saya. Setelah menyelesaikan perkuliahan dan sudah bekerja di beberapa perusahaan pada tahun 1998, ketika krisis sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Perusahaan kami di mana saya sedang bekerja mengalami hal yang sama. Sebab perusahaan di mana saya bekerja adalah perusahaan asing yang semua pembeliannya dibeli berdasarkan US dollar. Utang pembelian yang tadinya dari rate 1.900, tetapi ketika krisis itu datang, kurs pada saat itu sudah mencapai sampai 16.000 per US dollar. Bisa dibayangkan bagaimana akibat dari krisis ini perusahaan itu sudah hampir kolaps. Perintah dari pusat mengatakan perusahaan yang ada di Indonesia harus di-cut 50% karyawannya. Puji syukur pada saat itu saya masih diberikan kesempatan untuk tetap bekerja walaupun rekan-rekan 50% sudah harus di-lay-off-kan. Pada saat itu memang saya mempunyai cita-cita untuk melanjutkan perkuliahan saya ke luar negeri. Dan saya sudah mulai menabung dalam bentuk yang US dollar. Tetapi ketika krisis ini datang, saya berhitung kalau saya harus mengeluarkan begitu besar untuk kuliah. Karena kurs yang begitu besar, dari 1.900 sampai kepada 16.000 per US dollar. Maka bisa dibayangkan dolar yang saya kumpulkan ini tidak lagi cukup untuk kuliah. Dan kalaupun cukup, pengembaliannya sudah sangat. Kemudian orang tua saya juga berpesan, sudahlah nak, lebih baik kamu menikah dulu. Atau lebih baik kamu membeli lahan. Ini konsep dari seorang petani, kalau punya uang beli tanah pasti untung. Ini konsep sederhana yang diberikan oleh orang tua saya. Tapi yang namanya bertani, saya sedikit alergi. Tapi dorongan orang tua ini katakan, waktu itu saya mempunyai uang oleh karena selisih kurs ini yang sangat signifikan. Saudaraku, karena nasihat orang tua, saya mengikuti petunjuknya untuk membeli beberapa bidang lahan tanah untuk dijadikan pertanian kelapa sawit. Tahun 1999 saya mulai membeli. Dan tahun itu juga saya mulai membuka usaha, membuat PT dengan teman sembari bekerja. Usaha pertanian dan usaha mendirikan PT dan menjadi distributor pambel atau yang disebut tali kipas. Usaha ini bagus, begitu maju dan berkembang. Pada tahun 2002, pada waktu saya berniat untuk menikah, saya mengurusi pernikahan saya. Dan kemudian kami menikah dengan istri yang saya cintai. Dan kami honeymoon ke Bali. Pada saat itulah peristiwa terjadi kepada kehidupan bisnis saya. Semua kemajuan yang sudah dicapai ludes dibawa kabur oleh rekan bisnis saya. Yang tadinya omset sudah sangat bagus. Sekarang usaha itu mati, bahkan sampai gulung tikar. Atau bahkan bukan hanya sekedar gulung tikar, saya menjadi minus. Saudara-saudaraku yang tadinya sudah memiliki kendaraan, sekarang saya harus jual itu untuk membayar hutang.
Saya datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hal ini terjadi kepada saya? Kenapa saya tidak melakukan kecurangan? Saya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa hal ini terjadi? Rencana saya tadinya memang kalau saya sudah menikah, maka istri saya akan tempatkan di perusahaan ini sebagai pemilik dan sebagai pengawas. Akan tetapi saudaraku, rencana Tuhan bukanlah sama seperti rencana kita. Harus kembali lagi ke nol bahkan minus. Pengalaman yang sama kembali, saya harus datang kepada Tuhan berdoa. Memohon petunjuk. Saya baca Alkitab memohon petunjuk. Pada akhirnya, saudara-saudaraku, saya dipanggil di sebuah perusahaan yang baru dan naik jabatan dan fasilitas yang lain. Dan saya bersyukur oleh karena Tuhan campur tangan akan hal itu. Sekali lagi, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun kehidupan kita. Memang kehidupan di dunia ini akan bergelombang. Kadang-kadang kita bisa naik, kadang-kadang tergantung dalam situasi apapun itu. Kalau kita berserah kepada Tuhan, itu akan membuat kita tetap bahagia. Semoga kesaksian ini dapat menguatkan kita. Terima kasih.